Makna dan karakteristik hukum. Lihat di gambar yang ada di atas, ada pagar di kebun binatang. Begitulah seorang filsuf mengatakan, mengapa begitu? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Itulah hukum yang membatasi kehidupan manusia agar terkendali. Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan dibuat oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksinya tegas. Karakteristik hukum itu adalah adanya perintah dan larangan. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasikan. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan sumbernya, hukum ada 4. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya ada 4, yaitu yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang berikut berdasarkan bentuknya. Yang berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu hukum tertulis, yang dibedakan atas 2 macam berikut. Hukum yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal tetapi lahir dari tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya ada 2, yaitu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Berikutnya berdasarkan cara mempertahankannya. Ada 2, yaitu hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku hukum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Yang berikutnya berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang di dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang berikutnya berdasarkan wujudnya. Yang berdasarkan wujudnya ada 2, yaitu yang pertama,
hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Berdasarkan isinya ada dua, yaitu yang pertama, satu, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara seperti pribadi. Hukum privasi terbagi atas dua, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. 1. Tujuan hukum. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum? Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegaskan kebenaran dan keadilan serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, dan aman dan damai. 1. Tata hukum Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksana tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Secara singkatnya, makna lembaga peradilan dapat diartikan sebagai wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Perwujudannya, kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum dan juga pedoman terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9, pasal 24 ayat 2 dan 3. Lalu secara khusus, setiap lembaga peradilan mempunyai pedomannya tersendiri. Seperti contoh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu, ada pula yang menjelaskan tentang peradilan,
Seperti contoh, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setiap lembaga peradilan di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi lembaganya masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa campur tangan siapapun. Maka sebagai warga negara, tugas kita ialah mengawasi kinerja dari setiap lembaga-lembaga peradilan untuk memberi masukan dan juga mengoptimalkan lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. Tiga, klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan tersebut, Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama, peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, dan juga pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif. Kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. 2. Kompetensi absolut. Kompetisi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. 4. Perangkat lembaga peradilan. Setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. A. Peradilan umum. Berdasarkan undang-undang, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. B. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.
Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. 1. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. C. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan peradilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. 1. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat pengadilan tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, lalu ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretaris jenderal dan kepemitraan yang susunan organisasinya, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. 5. Tingkatan lembaga peradilan. Lembaga-lembaga di Indonesia tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki sesuai dengan peran dan fungsinya. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya mengenai 2 hal penting berikut. 1.
sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. 2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tingkat kedua berfungsi 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. 3. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mengenai wewenang pengadilan tingkat kedua, 1. Pengadilan perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. Dan 3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Enam. Peran lembaga peradilan. Peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Lalu, pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Lalu, Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara.
Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak 1. Anggota TNI, 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang, 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela dan atau 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada common law system kita mengenal dalam buku itu, dalam catatan saya, adalah ada yang disebut dengan sistem binding precedent. Binding precedent. Bahasa Latinnya stare decisis. Artinya apa? Bahwa pengadilan yang lain menjadikan putusan yang sudah ada itu sebagai acuan. Dan itu common law. Apa implikasinya sahabat-sahabat sekalian? Implikasinya adalah tidak akan terdapat yang disebut dengan discrepancies, kesenjangan dalam putusan. Di PN Selatan, seorang yang mengambil handphone dihukum 6 bulan. Di Jakarta Utara, ada orang yang mengambil handphone, hukumannya juga kurang lebih 6 bulan. Itulah efek, implikasi. Ada konsistensi, adik-adik sekalian. Itu implikasinya. Tetapi bagi negara-negara yang menganut civil law, maka putusan-putusan terdahulu itu tidak bersifat mengikat. Apa akibatnya? Seringkali ada putusan-putusan yang di tempat lain mencuri ayam, pada pengadilan lain juga sama, tapi ada yang bebas, ada yang dihukum. Itu menjadi pertanyaan. Kalau masih perbedaan sedikit dari hukumannya itu mungkin masih tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya terbukti bahwa dia mengambil ayamnya orang dan dia miliki, bahkan dia potong, dia panggil teman-temannya, yuk makan ayam yuk. Padahal dari ayam hasil bla bla bla. Dia dibebaskan. Tapi di pengadilan lain, sesudahnya terjadi hal yang sama, dia dihukum 6 bulan. Itu kan tidak adil namanya. Tetapi sebegitu burukkah civil law? Tidak juga.
Tetapi memang menjadi pertanyaan, mengapa ada orang melakukan hal yang sama? Similar fact, fakta yang sama atau serupa. Tetapi mengapa ada satu yang bebas dan satu dihukum? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi pertanyaan. Meskipun sahabat-sahabat sekalian, salah seorang mantan hakim agung Amerika namanya Benjamin Nathan Cardozo pernah mengingatkan kita bahwa each case has its own character. So you will never find a similar case with the similar verdict. Bahwa setiap kasus itu memiliki karakternya tersendiri-sendiri. Dan karena itu Anda tidak akan pernah menjumpai kasus yang sama, putusannya sama. Karena ada karakter. Contohnya, ada orang mengambil ayam. Kita contoh saja. Tapi sebelum dia mengambil ayamnya orang, dia tinju dulu dagungnya orang itu. Di tempat lain ada orang yang mengambil ayam, tapi dia cuma ngambil baru pergi. Apa karakter yang berbeda? Nah, itu dia. Itulah karakternya, itu yang membedakan. Dan karena itu sering kita salah memahami. Loh, kenapa di sana kok dihukum 6 bulan? Di sini cuma 1 bulan, padahal sama-sama mencuri ayam. Dia tidak tahu fakta di persidangan bahwa ternyata sebelum mengambil ayam orang, dia juga ninju orang lain. Itulah yang memperberat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian kampanye. Bukan kampanye, menyampaikan kepada sahabat-sahabat. Jangan terlalu cepat memvonis sebuah putusan. Sebelum Anda masuk ke dalam dan mengetahui sebenarnya. Karena boleh jadi tadi kejadiannya seperti itu. Sama-sama mencuri ayam. Satu dihukum 7 bulan, satu dihukum satu bulan. Karena yang satu nempeleng orang sebelum ambil ayam. Dan orang tidak tahu. Dan dia hanya bisa tahu ketika dia baca perkara itu. Itulah sebabnya kenapa hakim secara etik tidak boleh menjelaskan perkara yang dia sudah putus. Dia harus menyerahkan kepada publik untuk dinilai. Tapi hal yang lebih penting, apakah hakim di dalam memutus itu adalah sudah accountable. Saya kabulkan gugatan si Ansori karena memang dia berdasar, dia bisa buktikan. Saya tolak gugatan Paulus karena memang berdasar. Itu saja yang paling penting. Bahwa kita memperoleh putusan yang dimana semua pihak adalah puas, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena selalu ada dua pihak yang face to face, berhadapan-hadapan. Dan pengadilan bukan tempat mencari kepuasan. Kok tidak ada yang tertawa? Oh, berarti memang saya tidak jadi pelawak ya. Tapi bisa dibayangkan kalau saya juga jadi menjadi pelawak dan juga menjadi sekarang ini. Lalu siapa punya profesi lain? Cukup satu, dan karena itu profesional ajalah pada satu bidang itu. Kembali ke laptop. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, dua sistem ini sebenarnya dalam literatur memang masih dibedakan. Tetapi di dalam praktek kadang-kadang dia bertemu. Dia bertemu. Agak sulit kadang-kadang kita menggunakan sistem-sistem klasik dalam Eropa kontinental maupun pada common law. Kecuali sahabat-sahabat sekalian pada hal-hal yang berkaitan dengan economic and business law. Saya ingin mengatakan mostly influenced by common law system. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh kekuasaan ekonomi dan monopoli ekonomi dari negara-negara maju yang kebetulan common law. Itu persoalannya. Tetapi apakah buruk common law dibanding sistem civil law atau sebaliknya? Tidak. Semuanya meninggalkan sebuah kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Itulah takdir di dunia ini. Ada dua sistem yang berlaku. Dan karena itu sahabat-sahabat sekalian,
pahami kedua-duanya. Tidak boleh terlalu fanatik pada satu sistem, lalu Anda membuang jauh-jauh sistem yang lain. Karena boleh jadi dalam praktek, kedua-duanya akan bertemu, dan karena itu pelajari masing-masing itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua peraturan atau sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dari diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Kemudian, adapun ciri-ciri seorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti: yang pertama, disenangi oleh masyarakat. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. 5. Mencerminkan sikap sadar hukum. Dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti kata Surjono Sukanto, menurut beliau, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang dipengaruhi oleh 1. Pengetahuan tentang hukum yang berlaku. 2. Pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku. 3. Sikap terhadap hukum yang berlaku. 4. Pola perilaku menurut hukum yang berlaku.